Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah maka kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan juga kesehatan yang diberikan ke kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita yang ada di rumah, ya. Keluarga saya, keluarga anak-anakku sekalian. Terutama terhindar dari wabah COVID-19 atau COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan menayangkan slide, ya. Saya set dulu slide-nya. Sudah dilihat ini? Halo? Sudah dilihat ini? Sudah, Bapak. Iya, Pak. Sudah, Bapak. Oke, kalau sudah dilihat, saya perjelas dengan slideshow, ya. Sudah, Bapak. Bentar. Oke, kelihatan ini? Kelihatan, Kelihatan Pak. ya? Oke. Iya, Pak. Ya, Bapak. Kelihatan. Yo, kelihatan. Oke, hari ini kita belajar tentang deret aritmetika, ya. Jadi ini adalah ilustrasi gambar. Ini adalah matematikawan dunia, ya. Artinya yang terkenal, ya, di semua orang matematika mengenal ini, Leonardo Fibonacci, ya. Beliau adalah ahli matematika terbesar pada abad pertengahan, berasal dari Italia, ya, tahun 1202. Fibonacci itu menulis aljabar dan aritmetika, ya. Saya lanjut. Oke. Ini deret aritmetika, ya, deret aritmetika adalah jumlah suku-suku barisan, ya. Aktifkan videonya, ya. Saya memantau gambar video Anda ini. Jangan dimatikan gitu. Ya, saya lihat itu dimatikan, itu ada baru muncul satu-satu tuh. Ya. Baru muncul 4 orang. Oke, lanjut. Jumlah suku-suku barisan aritmetika, itu deret aritmetika. Jika U1, U2, nih, ya. U1, U2, U3, dan UN merupakan barisan aritmetika, maka U1 ditambah U2 tambah U3 adalah deret. Jadi kalau barisannya seperti ini, ya. Kalau deretnya ada tanda tambah, gitu. Itu menandakan dia deret atau jumlah. Deret ini kalau dalam bahasa matematika, dalam bahasa Indonesia disebut jumlah. Dengan UN adalah suku-suku ke N dari deret tersebut. Jika SN ini jumlah, notasi jumlahnya, menotasikan jumlah N suku pertama deret aritmetika U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai dan UN, maka penulisannya seperti ini. SN sama dengan, ya, U1, U2, U3 sampai UN. SN dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Ya. SN yang pertama adalah UN, ya, ditambah UN kurang B, tambah UN kurang 2B, yang akhirnya nanti mendekati nilai A. Ya. A ini kalau di barisan kemarin suku pertama. Ya. Sedangkan SN yang lain adalah A ditambah A tambah B, ditambah A tambah 2B, ditambah dan seterusnya sampai mendekati UN. Dari kedua bentuk ini dijumlahkan. Kenapa harus dijumlah? Karena kita bicara deret. Ya. Jadi nilai jumlah deret itu ada dua macam, yaitu A ditambah UN. Ya. Nah, jadi di sini diperoleh SN tambah SN 2 SN. Kemudian UN ditambah A tambah UN, dibuat saja begitu. Ya, boleh juga UN tambah A boleh, ya. Nah, di sini tinggal A ditambah UN. Kenapa? Karena ada negatif B, ada positif B.
ada kurang, ada tambah, jadi nilainya ini 0. Ya, jadi nilainya itu 0. Bentar. Ini ya, jadi nilai itu 0. Ini sama. Ya. Demikian halnya yang ini. Seterusnya seperti itu, tersisa UN. Maka 2SN itu didefinisikan A ditambah UN, A ditambah UN, sampai dan seterusnya akhirnya sama dengan A ditambah UN. Nah, ini semua adalah banyaknya N suku dari jumlah barisan aritmetika atau deret aritmetika yang ditulis dalam bentuk N dikali A ditambah UN. Sekali lagi, ini A tambah UN, A ditambah UN, A tambah UN, tambah dan seterusnya. Ini menandakan jumlah deret untuk sebanyak N suku yang ditulis dengan model seperti ini. N suku, A ditambah UN. Jadi 2SN itu sama dengan N ditambah UN. SN sendiri adalah N per 2, jadi ini jadi pembagi. Dikali A ditambah UN. Gitu. Ya. Nah, inilah rumus deret aritmetika itu. Digunakan pada saat UN diketahui. Ya. Kalau UN-nya diketahui, ini yang dipakai. Tapi ada yang biasanya UN tidak diketahui, maka yang digunakan adalah ini. Ya, yang ini yang digunakan. Jadi SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Oke, saya lanjut. Lanjut. Nah ini. Contoh. Hitunglah jumlah 11 suku pertama dari deret aritmetika, ya, dari deret berikut. Jadi dia tidak sebutkan deret apa ini. Ya, nanti ada perbedaan itu ya. Deret aritmetika dengan deret geometri, ya. Deret aritmetika dengan deret geometri itu ada perbedaan, ya. Videonya aktifkan supaya saya lihat. Ada 2 orang itu, ada beberapa orang, ada yang sudah aktif, ada yang belum. Oke. Lanjut. Jadi kalau khusus ciri-ciri barisan dan deret itu, ciri-ciri barisan dan deret aritmetika itu dalam bentuk angka, dia memiliki beda yang sama. Ya, misalnya ini. Dari sini ke sini, ini 4. Ini ke sini 4. Ini ciri-ciri barisan atau deret aritmetika. 4 juga ini. Perhatikan yang ini. Ini ke sini 5. Ini ke sini 5. Jadi sama. Nah, itu ciri-ciri barisan dan deret aritmetika. Saya kembali ke nomor 1. Ya. Dari sini, dari barisan yang ada ini sebenarnya barisan aritmetika. Kalau deret aritmetika modelnya semacam ini, ada tambah. Tapi tidak masalah karena yang dia tanyakan deretnya. Ya, walaupun bentuknya barisan, tapi yang ditanya deret. Nah, suku pertama itu adalah 3. Bedanya 4. Ini ada jelas bedanya 4. N-nya berapa? Hitunglah jumlah 11 suku pertama. Jadi sebenarnya ini bisa kita urutkan sampai 11 suku. Ya, contohnya begini. Ini saya tulis catatan. Ya. Oh ya, ada yang masuk sebentar. Oke, saya lanjut. Ini catatan. Catatannya misalnya ini. Sebenarnya kalau kita disuruh hitung jumlah 11 suku pertama, jumlahnya, maka ini kita tambah saja suku-suku. Ini kan U1, ini U2, ini U3, ini U4. Sampai U11. Gitu. Jadi ada 3, ditambah 4, 7, ditambah 4, 11, ditambah 4. Berapa dia? Harusnya 15 ya, karena tambah 4, ini. Kalau ini tambah 3 dong. Ya, ini tambah 4, 11. Berarti sini harus 15, ditambah 4, 19, ya, ditambah 4.
23, tambah 4, 27, tambah 4, 31, ditambah 4, 35, gitu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah 4, 39, tambah 4, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Ya. Jadi ke 11 angka ini dijumlah saja seluruhnya. Hasilnya akan seperti ini. Kalau dijumlah semuanya. Ya. Nah, tetapi dalam konsep deret, ada rumusnya yang harus digunakan. Ini kebetulan 11 angka. Ya. Bagaimana kalau saya minta 100 jumlah 100 suku pertama dari deret ini? Tentu akan capek menghitungnya ini. Maka digunakanlah rumus ini. Ya. N, ini N, Sn, N ini adalah 11, ini. Ya. Berarti N per 2, berarti 11 per 2 ini. 2 kali A, 2 kali 3, kemudian N-nya 11 kurang 1 kali 4. 11 kurang 1, 12 kali 10 kali 4, 40. 2 kali 3, 6. Lalu 46 kali 11 bahagi 2, ini 253. Ya. Demikian halnya yang ini. Ya. Hitunglah jumlah deret. Kalau di sini, yang diketahui di sini, kalau hitunglah jumlah 11 suku pertama, maka ini adalah N-nya. Ini N-nya. Ya, 11 suku ini N. Ini N. Tetapi kalau jumlah deret ini mau dihitung, maka ini posisinya bukan N, tetapi UN. Gitu. Perhatikan jawabannya. A sama dengan 4, di B 5, sudah jelas. UN-nya 104. Nah, yang dicari karena diketahui UN, kita cari UN-nya dulu, gitu. Ya, UN-nya itu di rumus barisannya maksudnya ya. Kenapa harus UN dicari dulu? Untuk mengetahui berapa nilai N-nya. Ya, untuk mengetahui berapa nilai N. Ya, artinya banyaknya suku ini ada berapa gitu. Jadi harus ditahu nilai N-nya. Oh, ada 21 suku gitu. Kemudian dengan rumus barisan kita masukkan UN-nya 104, A-nya 4, kemudian N-nya belum diketahui, ya. Bedanya 5. Nah, ini dia. Lalu 4 ini ditaruh ke sini, ya, dibawa ke sini. Sebenarnya konsepnya masing-masing ruas kiri dan kanan ditambah dengan negatif 4. Nah, jadi di sini jadi 0 dia, gitu. Konsepnya seperti itu ya. Cuma kalau di sekolah-sekolah sudah terbiasa 4 dipindahkan ke sebelah kiri, yang positif jadi negatif. Gitu. Kemudian ini 5N, 5 kali N, 5N, 5 kali 1, 5. Kemudian ini ditukar tempat saja, yang penting tandanya tidak berubah. Dipindah saja. Ya. Nah, setelah itu, ini juga 5 dibawa ke kanan dijumlah dengan 100. Menjadi 105. Ya, N-nya 105 dibahagi 5, 21. Ya. Jadi dari mana 21 itu? Ini N-nya 105 dibahagi 5. Gitu, ya. Nah, didapat di sini N-nya 21. Dapat N-nya 21. Baru bawa ke jumlahnya, gitu. Ya. Bawa ke jumlah. Jadi Sn, N per 2. N per 2-nya adalah ditambah UN. Nah, UN ini dia. Ya, maka jumlah deret, ya, 4 ditambah 9 ditambah 14, sebanyak 21 suku ini adalah ini. Ini sudah masukkan ke rumus. N-nya 21 per 2. Ya. A4, ini tentu kalau dijumlah jadi 108. 108 kali 21 bahagi 2. Atau 108 bahagi 2 dulu baru dikali 21, sembarang. Yang bagus 21 kali ini dulu. Ya, baru dibahagi 2, hasilnya ini. 1134. Nanti kalau Anda mau membuktikan, silakan. Ya,
caranya seperti ini. Urutkan angka-angka ini untuk membuktikan ya. Jadi 4 tambah 9 tambah 14 tambah berapa lagi di sini? Ya. Seterusnya sampai ini. Ya, sampai 104. Ini batas 104 ya. Ya, baru dijumlahkan semua. Hasilnya seperti ini, pasti itu. Ya. Oke, kita lihat soal yang satu ini. Ini ada soal. Hitunglah jumlah 30 suku pertama. Ini sama persis dengan soal nomor 1 dari deret berikut. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana menyelesaikan ini. Kita kita tentukan dulu A-nya. A-nya 4, B-nya 3, ya. Kemudian tentu 30 N jumlah 30 suku pertama berarti N-nya 30. Lalu yang kita pakai apa? Rumus langsung saja, ya. Karena di sini tidak ada UN, hanya N. Ya, langsung saja kita gunakan rumus, ya. Sn sama dengan N per 2, ya, kali 2A ditambah N kurang 1 kali beda, gitu. Nah, ini sama dengan 30 per 2. Ya, 30 per 2. Ini 30 per 2. Ini A-nya berapa? 4, berarti 12. Ini 2 ya. 4, A-nya 4, 8. Sorry, bukan 12. 8. Ditambah N-nya 30. Ya. Dikurang 1, ya, dikali bedanya 3. Maka ini 15, karena 30 bagi 2, ini 8. 2 kali 4, 8. Ditambah 29 dikali 3. Gitu. Ini sama dengan berapa? Ini 15, ya, kali 8 ditambah 29 kali 3 itu berapa? 29 kali 3, ya. Kalau jangan malu-malu ya, coret saja di sini. 29 kali 3, 7, 2, 6, 8, oh 87, 87, 80. Kurung. 87 tambah 8, ini 5, oh 95 ya, 95 gitu. Kemudian 95 kali 15, ya, sini jadi Sn-nya sama dengan berapa? Di situ ada 15, berarti 95 kali 15, 5, 2, 45, 46, 47, ya, 47, 5, ini 9, diperoleh 5, 3, 2, 14. 14, 25. Nah, ini adalah jumlah 30 suku pertama dari barisan ini. Ya. Di sini 14, 25. SN-nya. Ya. Oke. Videonya mana? Cuma satu orang yang aktif, itu yang lain mana? Ya. Oke. Ya. Jangan kira saya tidak pantau ya, saya pantau ini. Oke, setelah itu kita masuk di slide selanjutnya. Nah ini. Ini ada satu soal lagi, tentukan jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3. Barisan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, ya, dan seterusnya. Nah, ketika ditanyakan jumlah di antara 1 dan 100, maka kita mulai dari 3. Kenapa? Karena 3 habis dibagi 3. Ya. 6 habis dibagi 3. 9, ya, bisa. 12, bisa. Setelah itu berapa? 15. Ya. Setelah itu berapa? Dan seterusnya. Nah,
Jadi barisan bilangan asli antara 1 dan 100 dibagi 3 itu adalah 3, 6, 9, 12 sampai 99. Ya. Maka kalau misalnya tentukan semua bilangan asli, ini artinya dia minta jumlah semua bilangan asli, berarti ini bicara deret karena ada kata jumlah, ya. Jadi di atas ini ada kata jumlah ini deret. Oh, kalau ada jumlah itu bicara tentang deret, ya. Deret apa? Deret aritmetika, ya. Dari mana kita tahu bahwa ini deret aritmetika? Kita lihat ini dari suku kedua dikurangi suku pertama, ini 3. Ini juga 3. Bedanya tetap, ini ciri-ciri deret aritmetika. Ya, kalau dikurangkan. Nah, setelah itu baru kita cari bahwa A-nya 3, B-nya 3, UN-nya berapa? Ini karena sampai ke 99, berarti UN-nya itu 99. Maka ketika UN diketahui, yang kita cari dulu adalah nilai N-nya. Ada berapa suku dia? Mulai dari angka 3, 6, 9, 12, ada berapa banyak suku sampai 99. Karena kita mau disuruh jumlah gitu. Nah, setelah menggunakan rumus UN, di mana A plus N kurang 1 kali beda, diperoleh seperti ini. UN-nya 99, A-nya 3, N-nya belum diketahui. Kali masuk 3N, 3 kali 1, 3. Yang ini tadi 3 dibawa ke kiri, yang positif jadi negatif. 99 kurang 3, 96. Demikian halnya yang ini. Ini dengan ini hanya tukar tempat. Kalau ditukar tempat, tidak merubah tanda, tidak apa-apa. Jadi yang 3N ditaruh sebelah kiri, kurang 3, yang 96 ditaruh sebelah kanan. Setelah itu, sama seperti tadi, 99 dibahagi 3, hasilnya 33. Setelah itu diperolehlah SN-nya. Nah, ini dia. Ya, A plus UN. A-nya 3, UN-nya 99. Jadi 3 tambah 99 dikali 33 dibahagi 2. Nanti gunakan kalkulator menghitungnya. Gitu ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Sebelum saya lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari apa yang saya jelaskan tadi, mana videonya? Kenapa cuma Hamzah ini yang aktif ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut Pak, lanjut. Cukup ya, bisa dipahami ya, bisa ditangkap. Oke, saya lanjut. Perhatikan soal dan penyelesaian ini. Ya. Suku ke-10 barisan aritmetika. Ini sengaja saya ambil barisan aritmetika untuk merefleksi kembali dulu barisan aritmetika kalau ketemu soal semacam ini. Nanti setelah itu baru deretnya. Jadi suku ke-10 kita misalkan dulu di sini suku ke-10-nya ya 60 berarti U. Kalau barisan pakai U ya, kalau deret pakai SN. Berarti suku ke-10 UN minus 60. Suku ketiga adalah minus 11. Minus 11. Nah, suku ke-21-nya berarti U21. Ini yang ditanyakan. Gitu. Maka kita pakailah ini UN. Rumusnya UN A plus N kurang 1 kali beda. Kalau dia U10 minus 60 berarti UN-nya ini ya 10 dia jadi U10 ya A plus N-nya ini ganti 10 kurang 1 kali beda. U10-nya minus 60 ini A ditambah 10 kurang 1 9B. Ini melahirkan persamaan linear ini yang pertama. Setelah itu baru kita ambil U3 ya. U3 sama seperti tadi A plus 3-nya ini 3 kurang 1 kali beda. Maka U3-nya min 11 A plus 3 kurang 1 2 kali B 2B. Ini melahirkan persamaan yang kedua. Ini linear ya. Kenapa linear? Karena ada 2 variabel. A dan B. Kemudian ini penyelesaian kita harus tentukan berapa nilai A dan B dulu agar supaya kita bisa dapatkan
suku ke-21-nya berapa. Ya, dengan cara eliminasi. Jadi cara eliminasi. Boleh juga substitusi. Eliminasi. Eliminasi ini membuat salah satu variabel menjadi 0. Kita tukar tempatnya saja supaya lebih gampang. Jadi A ditambah 9B sama dengan minus 60. Yang satunya A ditambah 2B sama dengan minus 11. Nah, ini kita eliminir saja ini. Ya, eliminirnya bagaimana? Ini kita kita perhatikan dulu sebelum dieliminasi, ada enggak yang sama? Oh, ternyata ada sama ini nih. Tidak usah kita eliminasi, langsung kita pakai tanda kurang. Kenapa pakai tanda kurang? Karena ini dua-duanya positif. A1 kurang 1, 0. Jadi ini jadi 0 nanti dia. 9 kurang 2, 7B. Kemudian min 60 kurang 11. Nah, ini penting ini. Minus 60 dikurang 11. Gitu. Berapa itu? Nah, tentu ini kali ini positif, minus 60 ditambah 11. Gitu. Nah, ini berapa dia? Ya, berarti 60 kurang 11 jadinya. Tidak usah takut-takut ya, kita coret saja di sini. Ya, coret saja. 60 kurang 11, 10, 9, sini sisa 5, 49. 49. Negatif tentunya. Ya, berarti di sini negatif 49. Maka B-nya adalah negatif 49 per 7. Ini B-nya minus 7. Ya, B-nya minus 7. Sekarang mau dicari A. Maka kita ambil salah satu persamaan ini. Ambil yang angkanya paling kecil. Ya, angka paling kecil 2 dan 11. Jadi kita ambil persamaan yang kedua. Ya. Jadi persamaan 2. Masukkan nilai itu. Jadi A tambah 2B sama dengan min 11. Masukkan B-nya. A ditambah 2 kali min 7 sama dengan min 11. A dikurang 14 min 11. A min 11 ditambah 14. Berarti 3. Nah, hanya 3. Diperoleh A3 ya, B7. Nah, baru dimasukkan ke dalam persamaan U21. U21 persamaannya seperti apa? Ini tadi hanya catatan kecil. Ya. U21 berarti U21 sama dengan A plus 21 kurang 1 kali beda. Jadi U21 A-nya itu ini 3. Kemudian 20 kali minus 7. Nah, U21 ini 3 140 minus 100 minus 140. 20 kali 7 ya. Ini berapa dia? Ya. 140 kurang 3. 7 3 1. Jadi minus ini minus jadinya U21 minus 137. Gitu ya. Jadi bisa kita menjawab barisan aritmetika ini ya seperti soal ini ya. Tetapi jika kita tidak hati-hati akan terjadi kesalahan. Kenapa? Karena ini ada penggabungan cara penyelesaian dari penyelesaian bentuk barisan dan deret aritmetika dengan menggunakan sistem persamaan linear. Ya. Nah, jadi yang dia tanyakan apa? Tentukan suku ke-21. Suku ke-21 itu ini. Ya, jadi ini suku ke-21 yang dimaksud itu ini. Kemudian ini B-nya, ya. Kemudian ini A-nya, ya. Jadi ini A. A-nya 3. Nah, ini A. Oke. Ya. Sekarang saya lanjut. Satu lagi, ya. Kita satu lagi.
Di sini ada sebuah soal aplikasi, ya, soal aplikasi. Sebuah traktor mempunyai 40 liter solar pada tangkinya. Jika pada setiap 3 km solar berkurang 0,125 liter, tentukan sisa solar pada tangki jika traktor telah berjalan sejauh 60 km. Ya, apa yang ditanyakan? Tentukan sisa solar, berarti jumlah yang terpakai berapa. Kalau sudah bicara jumlah, berarti deret ini. Cuma di dalam soal ini ada yang dia sebut sebagai N-nya sejauh 60 km. Ya. Maka dikasihlah di sini A-nya 0 karena dia berangkat dari 0 km. Kemudian setiap 3 km dia berkurang secara tetap 0,125. Ini beda berarti. N-nya 30, ya. N30 ini dibagi 3. Kenapa? Karena sejauh 60 km, setiap 3 km diperiksa sekian. Berarti ada seluruhnya perjalanan itu bukan 60 tapi 20. Lalu dicari UN-nya dulu. Ya, diperoleh model ini 2,375. Ya, ini 19, ini N kurang 1. Rumus suku ke N-nya ini ya. Nah, di sini ada rumus suku ke N-nya dulu. Ya, di sini ada UN A plus N kurang 1 kali beda. Ini rumus ini jangan dilupa ini. Ini dia. Nah, mengarah ke sini. Gitu. Setelah didapat UN-nya, atau U ke 20, baru dicari SN-nya. Oh, ini dia. Maka solar yang digunakan untuk menempuh jarak 60 km adalah 12,375 liter. Ini baru solar secara keseluruhan. Ini baru dikurangi ya. Dikurangi dengan 40 liter solar yang sudah diisi gitu. Jadi 40 liter yang diisi full yang terpakai ini, maka sisanya ini 27,625 liter. Inilah sisa solarnya. Ini soal aplikasi. Jadi banyak sekali soal aplikasi di dunia nyata yang bisa diselesaikan dengan konsep matematika. Berikutnya ada soal yang satu lagi ini, ya. Soal ini tentang, ya, ada cuma 2 orang yang saya lihat nampak dia punya video, yang lain dia tutup. Tentukan suku pertama dan beda dari deret aritmetika jika diketahui S15, 150, dan S dan UN 15, 24. Kalau tadi kita bicara barisan aritmetika, ya, di slide sebelumnya, yang ini ya, saya kembalikan dulu ke slide-nya. Ya, saya kembalikan dulu ke slide-nya. Yang ini, ya, yang ini. Kalau ini kita bicara barisan aritmetika. Ya, ini kita bicara barisan aritmetika. Nah, sekarang kita bicara deret aritmetika ini. Ya. Jadi SN-nya S15. Jadi di sini SN-nya T15, ini N, berarti N-nya 15 per 2, ya, kali A plus 24, 2, ya, ini kali 2, sama dengan 15 per 2, ya, A plus 24, ini dikali 2 lagi, tentu ini habis. Nah, ini 300, ini 15A kali masuk, kemudian ditambah 15 kali 24. Ya, 15 kali 24, kita lihat 15 kali 24. Biasakan mencoret ya, supaya tangannya lancar. 20, otaknya juga jalan, ya, jangan pakai kalkulator terus. 5 kali 4, 20, 0, 2. 4, 6, 5, 10, 1, 3. Ya.
4 kali 2 tambah 1 gitu. 3, 60. Nah, ini 3, 60. Setelah itu 300 ini bawa ke kiri jadi negatif karena tadinya positif. Ya. 15A. Ini minus 60, 15A. Berarti A-nya minus 60 dibagi 15. Ini A. Ini 4A. Oh, didapat A-nya 4. Kalau A-nya didapat 4, ya, A didapat 4, maka kita bisa menghitung. Ya. Kita sudah bisa menghitungnya. Nah, di sini dari pertanyaan itu, ya, dari pertanyaan itu A kita peroleh sekian. Ini pertanyaannya. Tentukan suku pertama dan beda. Nah, rupanya yang ditanya ini adalah suku pertama dan bedanya. Kita dapat A-nya. Ya, kita dapat A. Berarti harus dicari lagi bedanya. Oh, ini tadi baru kita kembali ke sini, sudah terlanjur dicoret, ya. Kita kembali ke situ. Oh, 15 A ada yang masuk ya. Oke. U15 nih. Ya. U15 ini sama dengan A plus 15 kurang 1 kali beda. Berarti U15 ini 24. Dari mana 24 ini sudah diketahui di soal. Kemudian A-nya ini minus 4 ya. Ya, minus 4 ditambah ini 14B. Ya. Jadi kalau 24 ini dibawa kemari, ini jadi positif 4. Sama dengan 14B. Ini 28 sama dengan 14B. Ini 28 dibagi 14 sama dengan B. 2 sama dengan B. Ah, diperoleh. Ini ya. Jadi A-nya negatif 4, B-nya 2. Nah, ini penyelesaian dari soal ini. Ya, penyelesaian dari soal yang ini. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau terlalu cepat, dibilang ya. Mungkin juga sinyalnya. Tapi jangan khawatir. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat lagi slide-nya. Ya. Berikutnya. Ini ada soal-soal. Ini hanya soal latihan. Tapi ini nanti jadi soal evaluasi. Ya. Ini. Ya. Ada soal barisan, ada soal deret. Ya, masih saya sengaja membuat refleksi barisan, kemudian ke deret, supaya terbiasa. Gitu ya. Nah, jadi referensi materi tadi saya ambil dari buku Sekolah Elektronik, ya, Matematika SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Ini referensinya di sini. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan di sini? Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Ya. Nanti videonya dilihat, dipantau, ya, dipelajari kembali karena bisa diulang-ulang ya sendiri di rumah. Sengaja itu saya buat seperti itu supaya kalau khusus yang tidak bisa hadir hari ini bisa mengambil videonya, kemudian mempelajari kembali video itu, ya. Karena di situ ada soal-soal di bagian terakhir ya, yang saya tunjukkan. Sebenarnya itu bocoran dari soal-soal evaluasi, gitu ya. Cuma belum dijawab, gitu ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya, ya. Siapa tahu setelah saya hilang share screen ini kameranya aktif semua, saya bisa foto ulang, ya. Saya tutup dulu presentasinya. Oh ya, oke. Masih tinggal 3 orang, yang lain aktifkan semua dulu. Saya akan ambil gambarnya, masih 3 belum, 4 orang, silakan 4 orang.
Ya, masih ada 2 belum? Iya. Oke. Baik, Hafid Din Akbar tidak ini. Sebentar ya. Kelihatannya tadi, saya tutup dulu rekaman ini ya. Ya. Saya tutup dulu rekamannya. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan kita selalu sehat sehingga tetap aktif ikut di dalam kegiatan pembelajaran online ini ya. Ya. Oke. Yang paling penting di sini tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol COVID-19 sesuai anjuran pemerintah, atau kalau di tempat Anda mungkin ada camat, lurah, RT, dan sebagainya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.